Tom Peters. Tom Peters yang berusia 32 tahun mempunyai hobi unik, yaitu ingin menjadi anak anjing. Dalam sebuah wawancara dengan TV di Inggris, Tom Peters mengatakan menjadi sesuatu yang menyenangkan berpakaian seperti seekor anjing di dalam kehidupan kesehariannya. Ia mengatakan sangat menyayangi anjing dan senang berpakaian layaknya seekor anjing. Tom Peters juga tidur di dalam sangkar, berjalan seperti anjing hingga memakan makanan anjing. Namun ia mengatakan saat ke toilet akan kembali seperti manusia. Kebiasaannya berpakaian seperti anjing ini membuatnya putus dengan pacarnya, yaitu Rachel. Meskipun begitu, mereka tetap berteman. Tom diberi julukan Spot. Saya berharap dia memiliki hobi lain, mungkin sesuatu yang sedikit normal, tapi dia memang seperti itu, ungkap Rachel. Tom Peters bekerja sebagai petugas teknisi pencahayaan di sebuah teater di Inggris. Elizabeth. Nenek berusia 76 tahun tersebut dikenal sebagai Green Lady of Brooklyn. Sudah lebih dari 20 tahun, Elizabeth selalu berdandan serba hijau. Tak hanya itu saja, ia juga mendekorasi segala hal di rumahnya dengan warna hijau. Ia bahkan mendekorasi kamar mandinya penuh dengan warna hijau. Elizabeth mengaku ia mulai merindukan warna hijau setelah pindah ke New York. Menurutnya, warna hijau sangat menyenangkan dan positif. Awalnya ia hanya mulai mengkombinasikan warna-warna, kemudian ia mulai hanya memakai pakaian dengan satu warna saja, hingga akhirnya hijau menjadi pilihannya. Bahkan rambutnya juga di-highlight dengan warna hijau jeruk nipis neon. Meek Dodds. Tinggal di rumah yang besar tentu sudah menjadi keinginan semua orang. Alasan yang paling benar adalah karena kenyamanan dan kepuasan seseorang. Namun tidak dengan Meek Dodds. Pria yang lahir pada tahun 1953 di Olympic Peninsula, Washington, Amerika ini mengaku semua itu dilakukan agar lebih dekat dengan alam. Dengan tinggal di hutan seperti itu, Meek Dodds ini membangun sebuah rumah di hutan untuk tempat tinggalnya. Namun berbeda dengan kebanyakan orang, Meek justru tidak membuat rumah dengan potongan kayu atau bahan lainnya, melainkan tinggal langsung di pohon besar. Karena ia merasa cinta dengan alam, jadi dia tidak ingin menebang pohon-pohon untuk dijadikan tempat tinggalnya. Berkat keunikan dan keanehannya, Meek Dodds banyak dijuluki sebagai The Barefoot Sensei. Keunikan lainnya adalah ia tidak pernah memakai alas kaki, karena ia meyakini dengan menginjak tanah di hutan tersebut bisa berinteraksi dengan alam. Untuk bertahan di hutan yang besar, Meek Dodds biasanya memburu ikan di sungai dengan alat yang ia buat sendiri. Kemudian ia juga mempelajari bagaimana ia memanah dan memanjat pohon dengan cepat dan aman. Dengan hidupnya seperti itu, Meek mengaku merasa lebih baik dan tidak banyak beban hidup yang harus dipikirkan. Karena ia butuh kebebasan tanpa memikirkan perkembangan zaman. Dan di saat orang lain memamerkan apa yang mereka punya, justru Meek lebih bahagia dengan hidup sederhana di hutan. Berkat keunikan itulah yang menjadikan banyak orang membicarakannya. Sampai National Geographic Channel telah penasaran ingin sekali meliput semua aktivitas sehari-harinya di hutan tempat ia tinggal. Mauro Morandi. Mauro Morandi kerap berjalan sendirian menyisir bibir pantai berbatu di Pulau Budeli, Italia. Matanya nanar menatap laut dan ombak yang saling berpagut memecah karang. Ingatannya mengarung jauh saat pertama kali ia menginjakkan kaki di Pulau Budeli. Saat itu tahun 1989. Kapal dengan 2 lambung milik Morandi mendadak lumpuh di tengah samudera, tepat di antara Pulau Sardinia dan Korsika. Ia terdampar hingga akhirnya terombang-ambing di bibir pantai sebuah pulau tak berpenghuni. Pulau itu bernama Pulau Budeli. Singkat cerita, Morandi akhirnya memilih tinggal di Pulau Budeli dan menyambung hidup di pulau ini seorang diri. Sudah terhitung 30 tahun Morandi tinggal seorang diri di Pulau Budeli. Sesekali ia menjual hasil pahatannya pada turis yang menyambangi Pulau Budeli. Namun lebih sering ia menyambung hidup dengan makanan apa saja yang dapat ia temukan. Tak lupa Morandi kerap membersihkan sampah plastik yang tersangkut di bibir pantai. Sebab cinta Morandi pada Pulau Budeli lebih dari sekedar seorang penghuni. Ia ingin Pulau Budeli tetap lestari. Belakangan kisah Morandi melestarikan ekosistem Pulau Budeli menyentuh sebuah perusahaan komunikasi. Perusahaan tersebut lantas membangun jaringan wifi di Pulau Budeli. Kini melalui Pulau Budeli, Morandi masih sanggup menyaksikan lalu lintas dunia hari ini.